Minggu 28 Juli 2024, Presiden Jokowi meninjau IKN di Kalimantan Timur. Selanjutnya, Jokowi akan segera berkantor dan menggelar sidang Kabinet Perdana di IKN 1 hingga 2 Agustus 2024. Big Boss-nya sudah berkantor di IKN. Lalu bagaimana dengan bawahannya, para ASN dari sejumlah kementerian dan lembaga? Benarkah sudah siap di bulan September untuk pindah ke IKN? Berat atau berkah? Bagaimana pula skenario pemindahan ASN ke IKN? Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB menyusun strategi pemindahan pegawai aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara. Pada tahap awal, pemerintah akan memindahkan 11.916 ASN dari 38 kementerian atau lembaga, lalu diikuti 6.774 ASN dari 29 kementerian atau lembaga, dan 14.237 ASN dari 59 kementerian atau lembaga. Jadwal pemindahan direncanakan setelah upacara Hari Ulang Tahun RI ke-79 di IKN 17 Agustus 2024 atau sekitar bulan September. Skenario pemindahan ASN ke IKN ini menjadi salah satu perintah Presiden Joko Widodo agar proses pemindahan ibu kota tidak mandek. Lantas kriteria ASN seperti apa yang akan pindah ke IKN? Sebab ternyata tidak sembarang ASN yang bakal dipindah ke IKN. Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah menyeleksi 121.626 ASN yang akan lebih dulu pindah ke IKN dengan tujuan membangun budaya birokrasi berbasis digital, berperforma baik, serta berintegritas. Hingga 19 Maret 2024 tercatat 2.505 ASN dari 25 instansi yang lolos seleksi dinyatakan siap dipindahkan ke IKN. Pertanyaan selanjutnya, ASN yang dipindah ke IKN nantinya dapat kompensasi apa? Setiap ASN yang pindah ke IKN akan mendapat 1 unit hunian berupa 1 unit rumah atau apartemen dinas. Mereka yang pindah ke IKN pada tahap awal juga akan memperoleh tunjangan pioner, yang komponennya ada biaya transportasi, pengepakan barang, tunjangan suami, istri, 2 anak, dan pembantu. Namanya ASN, pengabdi negara harus selalu siap dimanapun ditugaskan. Tetapi secara manusiawi, tentu setiap perpindahan lokasi tugas menyisakan kekhawatiran. Hal ini diungkap anggota Dewan Pakar Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri, Siti Zuhro. Dia mengatakan sejak awal pemindahan ASN ke IKN ini sudah memunculkan resistensi. Adapun berbagai iming-iming yang disiapkan pemerintah berupa sejumlah tunjangan diakui cukup menarik minat ASN. Namun itu tidak serta-merta menjamin masa depan mereka di ibu kota baru tersebut. Banyak hal perlu dipikirkan ASN, terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga, seperti kebutuhan sekolah untuk anak dan karier pasangannya yang bukan ASN. Siti Zuhro bahkan menyebut meski ASN abdi negara jika dipindah ke IKN bisa saja menimbulkan kerisauan, terganggu kesehatan mentalnya, tidak bahagia lalu berujung pada pelayanan yang tidak optimal. Siti Zuhro berpendapat alangkah lebih baik pembangunan infrastruktur dipastikan rampung terlebih dahulu seperti sekolah, rumah sakit, dan sarana-prasarana pendukung lainnya. Kemudian aktivitas IKN disimulasikan terlebih dahulu. Dengan begitu, ketika semua ASN pindah ke IKN, tidak ada kendala apapun. Bukan asal pindah untuk capai target semata obsesi. Mesti diingat, ini soal pindah ibu kota negara, bukan ibu kota RT.